Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia serta kemudahan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, sesungguhnya duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini adalah karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Adalah salah satu bukti tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan ke atasnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya kefahaman tentang perkara agama. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang setiap di antara kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai qudwah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkara tersebut sebagai bukti cinta kepada Allah Azza wa Jal. Serta Allah menjanjikan bahwasanya siapa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai suri tauladan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya dan senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahannya. Dan kita berharap agar salawat dan salam tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam, para ummahatul mukminin, para keturunan-keturunan beliau, para sahabat ridwanullahu taala alaihim ajma'in, dan juga umat beliau yang senantiasa mengikuti hingga akhir zaman kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan sampaikan kajian dengan materi terperdaya kehidupan dunia. Dan Masya Allah, panitia ketika membuat flyer itu, Masya Allah, saya lihat itu gambarnya itu padang rumput yang hijau. Ini wallahu a'lam, mungkin tanda kefakihan para panitia, kefahaman para panitia, ya. Jadi ketika dikasih judul dunia terperdaya akan fitnah dunia, maka mereka menjadikan flyer itu hijau. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu sifatnya rasanya manis serta hijau. Makanya orang kalau mata duitan dibilang apa? Kalau lihat duit matanya apa? Hijau. Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperingatkan kita agar kita tidak tertipu dengan fitnah dunia, seperti yang Allah katakan di dalam surah Fatir ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala juga katakan di dalam surah Luqman ayat yang ke-33. Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah sekali-kali kalian tertipu akan kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dunia, Allah pula lah yang mensifati dunia dengan sifat menipu. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan itu paling faham? Bukankah yang menciptakan itu lebih tahu tentang apa yang ia ciptakan? Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dunia, Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya dunia itu sifatnya adalah menipu. Banyak sekali kalau mau kita lihat di dalam Al-Quran peringatan-peringatan agar manusia tidak tertipu akan fitnah dunia. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW katakan, ala fattaqud dunya, ketahuilah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah akan perkara dunia. Namun apakah kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan peringatan itu, kita mau menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan itu sebagai peringatan bagi diri kita? Antum pernah nggak berjalan di belakang mobil Pertamina? Mobil yang panjang itu, ya, warnanya apa? Merah, ya. Itu subhanallah, tulisannya itu bikin orang merinding, betul nggak? Anda berada pada titik blind spot, yaitu titik yang Anda tidak dapat dilihat oleh supir, betul nggak? Segera menghindar. Masya Allah, kita menghindar ke kanan sedikit, bacanya mobil panjang mudah terbakar. Antum pengennya segera menghindar daripada mobil tersebut karena ada peringatan-peringatan yang disampaikan. Tidak cukup dengan tulisan, biasanya dengan gambar juga, betul nggak? Dengan tanda seru, dengan tanda-tanda yang menjadikan antum itu waspada. Dan banyak orang yang ketika berjalan di belakang ataupun di samping mobil tersebut, dia benar-benar menjadikan tulisan itu sebagai peringatan. Tapi banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, memberikan kepada kita peringatan tentang dunia. Namun banyak manusia yang tidak mau ambil pusing. Banyak manusia yang kemudian menghabiskan waktunya memalingkan daripada maksud tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia di atas muka bumi ini, yaitu untuk menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak hidup di atas muka bumi ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, malah dia justru mengejar dunia. Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kita ini diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dunia itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bagi kita. Allah katakan di dalam surah Al-Mulk, Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan bagi kalian dunia. Bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bagi kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bumi ini zalul, yaitu mudah untuk kalian lalui, untuk kalian berjalan di atasnya. Fakulu mir rizqi, kata Allah, maka makanlah daripada rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Jadi kita jangan khawatir, kehidupan dunia ini sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tanggung. Tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara akhirat kita, apakah kelak kita ditempatkan di surga ataukah di neraka, itu belum ada jaminan. Itu belum ada jaminan. Maka kita diperintahkan untuk berusaha menghambakan diri kita dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan dunia ini sebagai wasilah,
sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, Allah misalkan dunia itu di dalam Al-Quran itu dengan berbagai macam permisalan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan dunia itu dengan bunga mawar. Dengan apa? Bunga mawar. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah Thaha pada ayat yang ke-133, Allah berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan dunia itu seperti bunga mawar. Indah nggak bunga mawar? Indah. Warnanya bermacam-macam ya, Masya Allah. Ada yang warna merah, ada mawar putih. Ibu-ibu yang insya Allah lebih paham, mawar pink ya warnanya, kemudian macam-macam lah bunga mawar itu. Tapi saya mau tanya, bunga mawar yang indah itu apakah memiliki umur yang panjang? Umurnya panjang atau singkat bunga mawar itu? Singkat. Indah dilihat di mata, aromanya juga semerbak ya. Tapi bunga mawar itu memiliki umur yang sangat singkat. Sampai orang kadang di ruang tamunya itu nggak mau letakkan mawar yang asli. Biasanya mawar apa? Imitasi. Supaya apa? Supaya awet, supaya kelihatan seger ya. Itu airnya itu dengan pakai lem itu, nggak tahu gimana itu, pakai model lem gitu. Jadi kelihatan itu merekah, kelihatan itu apa? Kelihatan itu basah. Padahal kalau dipegang apa? Plastik atau kain. Karena mawar yang asli itu mudah layu, cepat selesai waktunya. Seperti itu juga dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dunia itu dimisalkan seperti bunga mawar, bahwasanya memiliki waktu yang sementara, waktu yang terbatas. Dan kalau mau antum lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sering mempermisalkan dunia itu seperti air hujan. Di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Dan buatkanlah untuk mereka manusia itu perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit. Antum juga silahkan buka surah Yunus ayat yang ke-24. Dunia itu dimisalkan seperti air hujan. Antum juga silahkan buka surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah katakan, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Kehidupan dunia itu seperti air hujan yang lama dinanti. Kemudian ketika air tersebut turun, a'jabal kuffara nabatuh, menjadikan hati petani itu senang, takjub, karena melihat tanamannya itu disirami oleh air hujan. Kemudian tanamannya itu menghijau, indah untuk dilihat mata. Tidak lama kemudian tanamannya itu siap untuk dipanen. Setelah dipanen menguning, setelah menguning kemudian hancur lebur. Itulah dunia. Jadi dunia itu di dalam Al-Quran itu sering dimisalkan seperti air hujan karena beberapa alasan, Pak. Karena beberapa alasan. Yang pertama, di antara alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan dunia seperti air hujan, li'annal ma'a la yastaqir fi mawdi'. Karena yang namanya air itu tidak menetap pada tempatnya. Yang namanya air itu mengalir. Yang namanya air itu berubah-ubah. Kalau diletakkan di botol, air bentuknya seperti apa? Botol. Kalau diletakkan di gelas, bentuknya seperti apa? Gelas. Kalau air terlalu kena panas yang sangat tinggi, berubah menjadi apa? Wah, ini sudah pada lupa belajar fisika ini. Air kalau sudah kena panas, berubah menjadi apa? Uap. Kalau sudah terlalu dingin, cuaca yang dingin, ekstrim dinginnya, berubah menjadi apa? Es. Dunia seperti itu, berubah-ubah.
Tidak ada yang stuck itu, tidak. Kemudian kadang orang itu kaya, kemudian Allah uji dengan kemiskinan. Kadang orang itu sehat, Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan penyakit misalnya. Wa kadzalika dunya, seperti itu juga dunia. Selalu berubah-ubah. Tidak tetap pada satu keadaan. Ini alasan yang pertama kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan dunia itu seperti air. Alasan yang kedua, wali'anna al-ma'a la yaqdir ahadun an yadkhalahu wa la yabtal. Tidak ada seorang pun yang bermain air kemudian dia menjadikan dirinya tetap kering. Pasti orang kalau bermain air pasti apa? Basah. Antum tadi ke masjid ya, hujan. Mustahil antum berjalan di bawah hujan meskipun antum menggunakan payung, mustahil kalau antum tidak terkena percikan air. Yang namanya orang main air itu pasti basah. Seperti itu juga orang yang senantiasa menyibukkan diri dengan dunia, dia tidak akan aman daripada fitnah dunia. Sedikit banyak dia akan terfitnah oleh dunia. Dan subhanallah, biasanya orang yang diuji dengan kefakiran, dengan kesempitan, itu mudah sekali mereka untuk bersabar. Tapi banyak orang yang ketika Allah uji dengan kelapangan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan kekayaan, mereka susah untuk bersyukur. Karena syaitan, iblis, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari surga, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-17, iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Sungguh pasti aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari 4 penjuru. Iblis mendatangi anak Adam. Maksudnya digoda dari arah depan yaitu manusia dijadikan berangan-angan terus di dalam kehidupan dunia. Digoda dari arah belakang maksudnya manusia dijadikan lalai untuk melaksanakan ibadah, lalai akan kehidupan akhiratnya. Digoda dari arah kanan yaitu manusia dijadikan melaksanakan ibadah, tapi ibadah yang dia laksanakan tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Adapun makna digoda dari arah kiri, yaitu manusia diajak untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsiran sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Manusia kita semua ini digoda iblis dari arah depan, belakang, kanan, kiri, 4 penjuru. Tujuannya cuma satu. Apa tujuan iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka, ya Allah, tidak bersyukur. Jadi menggoda manusia daripada 4 penjuru tujuannya agar menjadikan hamba tersebut tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Jadi mustahil kalau orang itu sudah sibuk dengan dunia, waktunya dia gunakan habis untuk dunia. Apalagi orang yang mempunyai semboyan, kerja yang semangat, kerja yang fokus, tapi jangan lupa ibadah. Kan sering kita dengar itu ya. Subhanallah, padahal yang lebih tepat itu ibadah yang semangat, jangan lupa dunia. Ini sekarang dirubah, dibalik. Kerjanya yang semangat, tapi jangan lupa ibadah. Tidak apa-apa kamu kerja semangat sholat asar jam 5:30, yang penting jangan lupa sholat. Kan seperti itu. Padahal Allah katakan di dalam surah Al-Qasas 77, Allah katakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari yang Allah janjikan untuk kehidupanmu di akhirat. Carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun janganlah kalian lupa bagian kalian daripada dunia. Mulai sekarang kita harus rubah mindset kita. Kalau kita dulu nasehatin anak kita, semangat nak sekolah ya, yang rajin kerja ya, yang rajin, tapi jangan lupa ibadah. Wah, ini kebalik. Yang benar gimana Pak? Fokus ibadah, hambakan diri kepada Allah, tapi jangan lupa dunia. Karena manusia itu terhadap dunia dibagi menjadi 3. Ada orang yang menghabiskan waktunya untuk mendatangkan perkara dunia, mati-matian dia gunakan waktunya untuk untuk perkara-perkara dunia saja. Ini terlaknat, nggak boleh. Golongan yang kedua,
yaitu orang yang mentalak dunia. Masya Allah, dunia itu ditalak, talak 3. Tidak mau kerja, tidak mau usaha. Sampai ada seorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, ya Imam, kalau seandainya ada satu orang jalasa fi masjidihi au baitihi, dia duduk di rumahnya atau dia duduk di masjidnya, ibadah saja, kemudian orang itu mengatakan la a'malu syai'an hatta ya'tini rizqi, aku tidak mau bekerja sampai rizki itu datang kepadaku. Apa pendapatmu wahai Imam? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, hadza rajulun jahil, ini adalah orang yang paling bodoh. Lantas kemana firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah? Allah katakan apa? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai salat Jumat, apa perintah Allah? Bertebarlah kalian di atas muka bumi ini, cari karunia Allah, ibadah, tapi jangan lupa apa? Dunia. Kemudian ada orang yang berdalilkan, loh, kalau kita tawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, bukankah Rasul katakan kita akan diberikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung, Ustaz? Jadi yang penting tawakal. Masya Allah, yang penting apa? Tawakal. Tidak perlu kita gerak, kalau rizki itu akan datang, pasti rizki itu datang kepada kita, Ustaz. Itu hadisnya ada kok. Hei mas, inti itu baca hadis cuma sepenggal saja. Bukankah penggalan berikutnya Rasulullah mengatakan apa? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu berangkat di pagi hari dalam kondisi perutnya itu kosong, terbang di pagi hari, meninggalkan sarangnya, kemudian pulang dalam kondisi perutnya apa? Mosok kalah sama burung? Burung aja terbang keluar, betul enggak? Maka golongan yang kedua ini juga tercela. Orang yang mentalak dunia secara keseluruhan, dia tidak menafkahi siapa yang dia tanggung. Bahkan banyak di antara mereka yang minta-minta untuk memenuhi kehidupannya. Ini adalah golongan yang tercela. Adapun golongan yang ketiga, ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjadi golongan ini, yaitu orang yang perkara dunianya, kenikmatan dunianya dia jadikan wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak ibadah itu yang harus menggunakan harta, betul nggak? Apa contohnya ibadah yang harus menggunakan harta? Ayo, sedekah, betul nggak? Sedekah, bu? Ada nggak sedekah tanpa harta? Ada sedekah tanpa harta, yaitu apa? Ketika kita membela harga diri saudara kita yang sedang dicaci ketika dia tidak ada, itu sedekah kita. Tapi biasanya sedekah itu notabene dengan menggunakan apa? Harta. Ibadah umroh misalnya, bisa umroh tanpa harta? Ada kemudian mengatakan di zaman Imam Ahmad juga ini tawakal, ya, tawakal, kemudian dia ikut kafilah, duduk sama kafilah, bantu-bantu, kemudian dia jalan bersama kafilah, menggantungkan kehidupannya dengan kafilah yang berjalan ketika itu. Maka kemudian dikatakan orang ini tawakalnya bukan kepada Allah, tapi orang ini tawakalnya kepada siapa? Kafilah. Jadi kalau mau tawakal, sebenarnya tawakal ya berusaha, ikhtiar kalau bahasa kita, tapi kita tidak apa? Tidak melupakan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alasan yang kedua, kenapa kok dunia itu diibaratkan seperti air, apa Pak? Orang yang main air pasti basah. Seperti itu juga orang yang menyibukkan diri dengan dunia pasti akan terfitnah akan dunia. Rasulullah SAW menceritakan ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Ketiganya ini diuji sama Allah. Yang pertama dengan ujian penyakit, kemudian yang kedua dengan ujian kefakiran. Tiga-tiganya diuji dengan penyakit dan kefakiran. Yang pertama, tahu ujiannya apa? Yaitu Allah jadikan kulitnya itu ada penyakit baros. Penyakit baros, yaitu penyakit belang. Sampai dia itu dijauhi sama manusia. Yang kedua penyakitnya botak, sampai dijauhi sama orang. Masya Allah, botak sampai dijauhi sama orang, kita belum pernah lihat ya Pak ya. Ada di sini botak yang dijauhi sama temennya? Enggak ada. Bahkan banyak kita yang sudah mulai botak ya. Kalau nggak botak depan, botak belakang ya.
tapi nggak ketemu kita orang botak dijauhi. Orang ini saking jeleknya dijauhi sama orang botak. Yang ketiga apa? Penyakit, yaitu dia tidak dapat melihat, buta. Maka dikatakan oleh Rasulullah, fa'aradallahu an yabtaliyahum, maka Allah ingin menguji mereka bertiga, faba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus malaikat kepada mereka bertiga. Yang pertama kali malaikat itu mendatangi orang yang penyakit apa? Belang. Ditanya sama malaikat, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan saat ini? Orang kalau penyakitan kemudian fakir ditanya pengen apa, pasti jawabannya pengen apa, Pak? Sembuh pasti. Ini adalah dalil bukti bahwasanya nikmat kesehatan itu lebih berharga daripada nikmat kekayaan. Dia mengatakan jildun hasan walaunun hasan, aku ingin kulit yang baik, rupa yang baik, sampai manusia itu agar tidak menjauhi aku. Wajar. Kemudian diusap sama malaikat, famasahahu, diusap sama malaikat, sembuh. Ditanya, ayyul mal ahabbu ilai, kalau begitu sekarang kamu pengen harta apa? Maka dia mengatakan al-ibilu awil bakor, aku ingin onta atau sapi. Maka malaikat memberikan dia itu satu ekor onta yang hamil. Hamil, yang bunting. Satu ekor onta yang apa? Bunting. Didoakan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan keberkahanmu pada tungganganmu ini, pada hewan ini. Ditinggal. Kemudian malaikat datang kepada orang yang botak itu, penyakit botak, ditanya, kamu sekarang ini pengen apa? Tentu dia mengatakan sya'run hasan, aku ingin rambut yang baik, agar manusia tidak menjauhiku lagi. Kemudian diusap sama malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tadi itu rambut yang baik. Ditanya, harta apa yang kamu inginkan saat ini? Maka orang itu menjawab, al-baqar, aku ingin sapi. Dikasih sapi satu ekor yang bunting, didoakan juga barakallahu bing. Dikasih kambing yang bunting, didoakan barakallahu laka fiha. Ditinggal. Dikatakan di dalam hadis ini, maka yang punya onta itu, ontanya berkembang, bukan 100, 200, 300, sampai ontanya itu memenuhi lembah. Insya Allah, ontanya itu sepenuh lembah. Yang punya sapi juga seperti itu, sapinya sepenuh lembah. Yang punya kambing juga seperti itu, kambingnya sepenuh lembah. Itu berapa itu? Kambing sepenuh lembah itu? Pernah antum lihat kambing sepenuh lembah? Belum. Banyak pokoknya kambing sepenuh. Unta satu lembah, sapi satu lembah, kambing satu lembah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menguji mereka bertiga. Malaikat tadi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mendatangi masing-masing di antara mereka dengan wujud, dengan rupa seperti yang pernah mereka alami. Dia datang kepada orang yang pernah penyakit kulit, maka malaikat ini menyerupai manusia yang punya penyakit kulit, supaya ingat, kan biasanya gitu ya. Wah, saya dulu seperti ini, kan gitu. Kemudian malaikat itu mengatakan, yang menyamar sebagai manusia, dia mengatakan rajulun miskin, saya orang yang miskin, saya terputus di perjalananku ini, tidak ada yang dapat menolongku kecuali Allah. Kemudian engkau, aku minta satu ekor ontamu. Ontanya berapa tadi? Satu. Yang diminta berapa? Satu. Lantas orang ini yang dimintain onta ini mengatakan al-huququ katsirah. Aduh, jangan saya. Ini masih banyak tanggungan saya. Anak saya banyak, istri saya banyak, tanggungan saya juga banyak. Padahal yang diminta berapa, Pak? Satu. Kemudian malaikat tadi mengatakan kepada orang itu, sebentar. Sepertinya saya kenal sama kamu. Bukankah kamu dulu orang yang pernah punya penyakit kulit seperti aku, kemudian Allah berikan kesembuhan kepada dirimu? Bukankah kamu dulu orang yang fakir, kemudian Allah berikan kepadamu harta-hartamu sekarang ini? Diingatkan sama malaikat, orang ini sudah apa? Keterlaluan, sudah tidak ingat, sudah apa? Pura-pura bodoh. Maka malaikat mengingatkan. Coba antum tahu jawaban orang ini apa? Orang itu mengatakan, innama warattu hadzal mal kabiran an kabirin. Dari mana kamu itu infonya? Saya dari dulu ya kayak gini, kulit saya bagus, saya dari dulu kaya seperti ini. Ini harta ini saya warisi daripada ayahku, ayahku mewarisi dari ayahnya. Masya Allah. Maka malaikat mengatakan,
In kunta kadziban, kalau kamu kalau kamu berdusta, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt, semoga Allah mengembalikan rupamu kepada rupamu yang semula. Ditinggal. Kemudian datang kepada orang yang botak tadi, yang sudah sembuh, yang punya apa? Hartanya apa, Pak? Sapi 1 kandang, 1 lembah. Datang dalam rupa seperti orang itu dulu, penyakitnya di kepalanya, botak gitu ya. Kemudian dia mengatakan, rajulun miskin, saya terputus di perjalanan, tidak ada yang dapat menolongku kecuali Allah, kemudian dirimu. Saya minta 1 ekor sapi untuk meneruskan perjalananku. Maka dia mengatakan, al-huququ katsirah, ini masih banyak tanggungan saya, anak-anak masih belum ini, ada yang belum bayar SPP, ada yang harus masuk playgroup. Nggak dikasih. Yang diminta berapa ekor? 1 ekor. Maka kemudian diingatkan lagi, kayaknya saya kenal sama kamu dulu kan orang yang botak, dulu kan seperti saya. Kemudian Allah berikan kesembuhan kepadamu, kamu dulu orang yang miskin, kemudian Allah berikan kekayaan kepadamu. Maka dia berkilah lagi, berkelit lagi, mengatakan, dari mana kamu tahu? Saya dari dulu rambutnya sudah bagus kayak gini. Ini harta sapi 1 lembah ini saya warisi daripada ayahku mewarisi daripada ayahnya. Maka malaikat kembali mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt, kalau kamu berdusta semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti yang dulu. Ditinggal. Kemudian malaikat datang kepada orang yang ketiga, siapa? Yang pernah penyakit apa? Buta. Datang dalam kondisi dia buta gitu. Kemudian dia mengatakan, rajulun miskin, ini orang miskin, terputus di perjalanan, tidak ada yang dapat membantuku kecuali Allah, kemudian dirimu. Saya minta 1 ekor kambing. Minta berapa ekor kambing? 1 ekor kambing. Coba antum tahu apa yang diucapkan orang yang dulunya buta? Dia mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Ketahuilah, aku dulu itu buta, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta, ambil sesuai dengan keinginanmu, kamu tinggal bagiku sesuai dengan keinginanmu, terserah, ambil. Maka malaikat mengatakan, amsik malaka, tahan hartamu, fa inna mabtulitum, ketahuilah sesungguhnya kalian bertiga itu Allah Subhanahu wa ta'ala uji. Faqad radiyallahu anka wa sakhita an sahibaika, ketahuilah Allah ridho kepada dirimu dan Allah murka kepada 2 temanmu yang lainnya. Coba, ini orang yang bergelimang harta dan kesehatan diuji. Yang lulus berapa? Yang diuji berapa? 3. Yang lulus berapa? 1. Benar firman Allah tadi, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang syukur itu sedikit. Yang 2 nggak bisa bersyukur. Yang 2 lupa akan nikmat Allah. Yang ingat cuma 1. Memang seperti itu. Makanya kalau Anda mau tanya sama antum semua, kita sudah paham bahwasanya orang yang diuji dengan kekayaan itu susah untuk bersyukur. Sebaliknya orang yang diuji dengan kefakiran, kesusahan, mudah untuk bersabar. Anak mau tanya, pengen orang jadi orang kaya atau orang miskin antum? Pengen orang kaya orang miskin antum jadi? Ayo, jangan nekat nih. Pengen kaya atau miskin? Kaya tapi bersyukur. Masya Allah, panitia lagi jawab. Tapi susah kaya bersyukur itu. Pengen kaya atau miskin antum? Baju umum. Ayo jawab, pengen jadi orang kaya apa miskin, Pak? Antum pensi putih, ya? Kaya tapi bersyukur. Tapi Allah katakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali yang kaya namun dapat bersyukur. Ini alasannya kenapa kok dunia itu diibaratkan seperti air hujan. Kemudian yang ketiga, ini seperti yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, li'annal ma'a idza kana biqadrin kana nafi'an mumbitan. Air itu kalau sesuai kadarnya itu bermanfaat. Kalau disiram untuk tanaman itu dapat menumbuhkan, asal sesuai dengan apa? Kadarnya. Tapi kalau air sudah banyak, udah melebihi batasnya, maka air itu dapat membinasakan. Betul nggak? Nah, antum yang di Jakarta lebih tahu lah. Di sini banjir nggak kawasannya? Nggak ya? Aman ya? Banjir?
Enggak. Tapi coba saudara-saudara kita yang di kampung Melayu kecil itu, Masya Allah, saya punya saudara itu di situ, kalau sudah pintu air Katulampa itu mencapai berapa volumenya itu sudah mulai barang-barangnya itu diangkat, dipindah di loteng atas. Karena prediksinya bersih, aduh, kisahnya ini air sampai Jakarta pukul sekian-sekian. Subhanallah, bener. Itu pakai ilmu itu prediksinya itu ya. Air sampai Jakarta dan kemudian tumpah, kemudian banjir. Kalau sudah terlalu banyak itu banjir. Dunia seperti itu. Kalau kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita, maka dunia itu akan bermanfaat bagi diri kita. Maka sungguh celaka orang yang mengumpulkan harta untuk dia mengumpulkan bagaimana untuk anaknya, untuk istrinya, dia lupa untuk apa? Untuk menginvestasikan hartanya itu kepada kehidupan akhiratnya. Saya pernah mendengar kisah daripada Ustaz Firanda. Ini ada satu orang, seorang suami. Itu satu rumah itu hobinya makan anggur. Maka suaminya itu beli anggur karena tahu istrinya demen anggur, anak-anaknya demen anggur. Beli anggur yang banyak, kemudian apa? Anggur itu diperintahkan orang untuk antar ke rumahnya. Karena dia masih apa? Ada kerjaan, dia harus keluar, dia harus apa? Dia harus kerja, maka ini diperintahkan orang untuk ngantar anggur ke rumahnya. Ketika anggur sampai di rumahnya, kemudian istrinya senang, anaknya senang, dimakan anggur itu. Suaminya pulang kerja, pulang dari kantor, pikiran apa? Masya Allah, ini pulang kantor enak, mandi, ya, ganti baju bersih, kemudian duduk makan apa? Anggur. Sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, cepat-cepat bersih-bersih badan apa semua. Ketika duduk, mana anggur tadi? Anggur habis, Pak. Ya Allah. Istrinya ketawa-ketawa. Anggurnya mana? Habis. Anak-anak lagi nafsu makan anggur. Maka subhanallah, suaminya itu langsung berpikir panjang. Ya Allah, ini baru di dunia saja sudah nggak dikasih jatah, nggak disisain. Gimana lagi untuk akhirat? Maka ketika itu dia sadar, kemudian dia pikirkan kehidupan setelah kematian. Karena banyak orang di dunia ini mikir gimana enak hidup, gimana hidup seneng, gimana hidup hidup bahagia. Tapi banyak atau sedikit di antara orang yang mikir gimana mati senang, mati dalam keadaan berbahagia. Ya, jadi ini diantara alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala permisalkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka ada beberapa poin agar kita tidak tertipu oleh kenikmatan dunia. Yang pertama, agar kita tidak tertipu oleh kenikmatan dunia, yang pertama, sadarilah bahwasanya dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada sebelah sayap nyamuk. Dunia itu lebih hina daripada sebelah sayap nyamuk. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau saja dunia di sisi Allah itu nilainya sama dengan satu sayap nyamuk, masaqa minha kafiran syarbata ma'in, niscaya Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir bahkan satu teguk. Tapi kita lihat orang kafir banyak punya kolam renang, bahkan mereka mau renang sambil minum bisa, ya. Ini maknanya apa? Dunia lebih hina daripada sebelah sayap nyamuk. Yang mengatakan dunia hina siapa? Pencipta dunia itu sendiri, yaitu Allah. Tentulah Allah yang paling mengetahui hakikat apa yang Ia ciptakan. Ya. Kemudian kiat yang kedua, agar kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia, setiap kali datang kepada kita nikmat dunia yang menjadikan kita lalai, ya, setiap kali datang kepada kita kenikmatan dunia yang menjadikan kita lalai, maka segera bandingkan kenikmatan tersebut dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada orang itu senang dengan mobil dia, Masya Allah mobilnya bagus. Harganya berapa mobil yang paling bagus? Antum pernah naik mobil yang paling mahal berapa harganya? 2M, Masya Allah, itu gimana itu ya? Saya bingung itu, mobil harga 2M, antum dipijetin dalam mobil itu. 2M, itu kalau kira-kira lampu merah berhenti nggak mobilnya? Berhenti juga. Kalau masuk tol, antum harus ketep nggak? Harus ketep juga. Harus ganti oli juga. Itu Masya Allah mungkin soknya bagus ya. Kalau lewat jalan yang berlubang, kira-kira antum terdampak nggak? Bandingkan dengan kendaraan antum yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di akhirat. Bagaimana permadani yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan, bagaimana kendaraan yang dengannya penghuni surga itu saling berziarah, nggak ada yang namanya macet. Ya kan? Jadi kalau kita sudah mulai lalai dengan kenikmatan dunia, maka bandingkan kenikmatan ini dengan apa yang ada di surga. Contoh, antum makan buah,
Aduh, Masya Allah, buah itu antum nikmati, antum Masya Allah. Bandingkan ini buah dengan apa? Buah-buahan yang ada di dalam surga, agar antum tidak lalai. Masya Allah, ini buah, maksudnya misalnya buah rambutan. Buah rambutan kalau musim hujan kira-kira manis atau masam? Masam. Rambutan itu nggak boleh terlalu banyak air, betul ya? Betul. Tapi kalau di dunia, di surga, tidak ada yang namanya musim, Pak. Selalu musim. Allah katakan la maqtu'ati wa la mamnu'ah, nggak ada itu yang namanya terputus, tidak ada yang terlarang, dipersilahkan orang makan apapun yang ada di dalam surga. Bahkan Allah katakan qutufuha daniyah, dahannya buah itu rendah, Pak, rendah, untuk memudahkan penghuni surga untuk memakan buah-buahan di dalam surga. Kalau antum di dunia ini pengen makan es kelapa muda, coba berapa orang yang antum melibatkan untuk antum mendapatkan es kelapa muda itu? Satu orang naik kelapa yang tinggi ya, kemudian bawa turun, kemudian satu orang ambil parang, kemudian dibelah, kemudian dikeluarkan dulu dagingnya, airnya, kemudian antum nggak cukup lagi kelapa, pengen yang pakai jeruk, kemudian antum kasih yang jeruk atau alpukat, ya baru antum minum. Coba satu gelas itu berapa usaha yang dilakukan untuk mendatangkan satu gelas ini? Tapi kalau di surga, Masya Allah, di surga itu sangat apa? Sangat mudah. Jadi kalau kita sudah mulai terlalaikan akan nikmat dunia, mulai kita bandingkan dengan apa? Dengan nikmat yang ada di surga. Misalnya antum di dunia ini punya pasangan, punya istri ya, itu tidak bisa setiap saat dinikmatin, betul nggak Pak? Ada masanya dia itu nifas, betul ya? Yang perempuan juga gitu, para akhwat juga gitu, kadang suaminya capek ya, pulang kantor capek, kehujanan apa, ndak mood, macam-macam sudah. Itu kalau nifas berapa hari? 40 hari, Masya Allah. Kalau haid berapa hari? 8 hari sampai 7 hari. Itu berlibur udah. Kasihan jadi yang istrinya masih satu ya, sering libur. Tapi kalau di surga gimana coba? Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inna rajulan min ahlil jannah, sesungguhnya satu orang penghuni surga, la yu'anikul hawra 70 sanah, dia itu memeluk bidadari kurang lebih 70 tahun. 70 tahun itu baru meluk, Pak. La yamalluha wa la tamalluhu, dia tidak bosan memeluk bidadari itu 70 tahun, dan bidadari itu tidak bosan dipeluk selama berapa tahun? 70, baru dipeluk 70 tahun. Antum peluk istri antum 7 menit udah apa sih Bang ini? 70 tahun baru meluk. Kullama ataha wajadaha dzikra, setiap kali didatangi dia mendapati bidadari itu dalam kondisi masih perawan. Subhanallah. Jadi kalau nikmat dunia ini melalaikan antum, mulai bandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak lalai ya, supaya antum tidak terlalu lama-lama larut dalam kelalaian. Nikmat dunia ada efek sampingnya nggak? Ada. Nikmat dunia bisa bosan nggak? Bisa. Antum dikasih nasi yang paling enak. Apa nasi yang paling enak? Nasi kebuli. Antum tahu ada nasi mandi, nasi keramas, ada nggak Ustaz? Nggak tahu. Nasi mandi itu enak itu. Antum dikasih piring yang pertama, Masya Allah, antum makan dengan nafsu ya. Habis satu piring, dikasih piring yang kedua, mulai aduh, udah, tapi masih enak sih gitu ya. Habis piring kedua, dikasih piring ketiga, mau nggak antum? Nggak mau. Itu dunia. Kalau di akhirat itu penghuni surga itu tidak ada yang namanya kencing, tidak ada yang namanya layatagawwatun, tidak ada yang namanya apa, buang kotoran. Semua itu berubah menjadi sesuatu yang positif ya, wangi, aroma-aroma wangi ya. Tidak ada yang namanya apa? Efek samping daripada apa yang mereka nikmati ya. Kemudian ikhwatul rahimani wa rahimakumullah, kiat yang ketiga agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia, yaitu gunakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai ketimbang hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi, tidak ada seorang di antara kita ya Rasulullah kecuali dia lebih mencintai hartanya ketimbang harta ahli warisnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar, ketahuilah sesungguhnya hartanya yaitu apa yang dia dahulukan, yang dia
nafkahkan di jalan Allah, dan harta ahli warisnya yaitu apa-apa yang dia tahan. Jadi seperti yang anggur tadi ya, pulang ke rumah sudah nggak ada anggur, yaitu milik keluarga. Ya, jadi kita memikirkan agar kita ini menjadikan harta kita itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan terkait dengan terperdaya akan fitnah dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat daripada apa yang kita sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Mungkin secara cepat aja. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tafadhol, silakan. Masya Allah, ini sudah pengalaman semua nih dengan dunia ya. Ayo, ada yang mau tanya? Mungkin pakai tulisan? Ada yang. Baik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana seseorang agar dapat mempraktekkan syukur? Yang mana syukur ini kita sampaikan tadi susah ya. Susah lagi, syukur itu adalah amalan yang susah. Bagaimana seseorang agar dapat mudah bersyukur sehingga dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, kita yakini bahwasanya apapun yang ada pada diri kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang ada pada diri kalian berupa nikmat, maka ketahuilah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki itu punya Allah, maka hendaknya kita ya menjadikan apa yang kita miliki itu sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita harus yakin bahwasanya nikmat yang tidak menjadikan diri kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya bukan nikmat. Itu hakikatnya adalah musibah, adalah ujian. Makanya Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu adalah ujian. Kalau nikmat harta kita itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, maka itu nikmat. Tapi sebaliknya, kalau harta itu lebih menghalangi kita, tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak ada waktu untuk melaksanakan ibadah, maka itu bukan nikmat. Itu bisa jadi bentuk Allah Subhanahu wa taala mengulur seorang hamba, yang diistilahkan dengan istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala ulur hamba tadi sampai pada saat hamba tersebut akan Allah Subhanahu wa taala siksa ya, akhadnahum baghtatan. Allah akan ambil dia, Allah akan binasakan dia secara tiba-tiba. Jadi jangan sampai kita harta kita ini menjadi sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua perkara ini insyaallah kita akan mudah untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri kita. Baik. Bagaimana kiat-kiat untuk bermuamalah dengan cara membangun kontrakan rumah yang penggunanya tentu ya dari berbagai kalangan. Nah, Masya Allah ya, ini ujian juga. Wah ya, usaha yang lagi bagus-bagusnya, tapi bisa jadi orang yang ngontrak di situ bisa jadi ya dari berbagai macam kalangan yang notabene mungkin tidak memiliki ilmu atau sedikit rasa takutnya kepada Allah, kemudian bermaksiat justru di tempat usaha kita. Ya, kita berlakukan ada MOU-nya, ada kesepakatan di awal ya, bahwasanya kontrakan ini misalnya ada persyaratan-persyaratan kontrakan khusus muslimah atau seperti apa, atau misalnya kontrakan ya yang hanya yang bisa menempati itu yang berkeluarga saja ya, atau tidak boleh, kalaupun tidak berkeluarga tidak boleh, dilarang memasukkan ya orang yang bukan mahramnya. Ya, kita harus memiliki memiliki waktu untuk merunut perkara-perkara yang kecil itu, karena kita khawatir justru
usaha kita dijadikan orang sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang namanya hotel syariah ya. Hotel yang masuk itu harus, kalau suami laki perempuan harus ada buku nikahnya, ya kayak seperti itu. Kita nggak boleh kemudian menyepelekan perkara-perkara ini karena khawatirnya kita memfasilitasi orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mau ambil pusing, ya udah lebih baik kita tidak membuka usaha yang seperti ini karena khawatir malah kita akan terkena dampak daripada usaha yang kita lakukan. Mungkin sampai di sini ya. Thayyib. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.